Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas kenapa sih banyak masyarakat yang putus sekolah dan walaupun sudah sekolah banyak yang bolos-bolos gitu ya. Kenapa? Mamang akan mencari akar masalahnya apa dan semoga bisa mencari solusinya juga bareng-bareng bersama Mamang. Oke, simak terus videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Oke, tanpa opening. Jadi gini mamang, ini mah kealaman sama diri pribadi mamang sendiri ya, bahwa kenapa sih siswa itu sering bolos sekolah. Pertama, karena ada pola pikir di mana bahwa apa yang dipelajari itu tidak akan berguna bagi kedepannya. Nah, ada stigma negatif seperti itu dan itu harus dihapuskan ya mamang stigma negatif. Karena apa? Karena misal pekerjaan A itu tidak ada apa yang ada dipelajari di sekolah seperti itu ya mamang. Maka kita harus ini masalahnya, ini solusinya apa ya kita. Maka solusinya mamang pertama harus sekolah itu ya mamang harus bisa beradaptasi terhadap industri ya. Kalau misalnya mau masuk, kan biasanya SMA SMK ya yang apa sertifikasi untuk masuk ke industri itu SMA SMK. Nah, harus mengikuti atau harus mempelajari apa-apa saja yang sekarang jalan di industri gitu mamang. Maka dari itu, kalau industri itu atau kalau sekolah itu mempelajari apa yang industri inginkan dan juga sekolah itu menerapkan apa yang industri inginkan dan diajarkan kepada para siswa, maka para siswa itu tidak akan berstigma bahwa ini mah tidak ada di pekerjaan gitu, ngapain kayak gini, orang kerja aja nggak kayak gini. Nah gitu mama. Dan juga apa, pertama itu, kedua emang pola pikir kita itu jangka pendek ya. Misal SMA untuk industri, maka matematika, IPA, IPS itu tidak dipelajari mendalam. Karena apa? Karena lowongan kerjanya tidak ada yang seperti itu ya. Maka dari itu solusinya ya bangun sebuah sistem lowongan kerja yang berbasis misal penelitian matematika, penelitian ilmu pengetahuan alam, penelitian ilmu pengetahuan sosial. Nah, itu bisa dijadikan basis ilmiah atau basis penelitian yang bisa menyerap lingkungan kerja. Itu yang pertama ya. Yang pertama apa tadi? Pola pikir atau stigma bahwa sekolah itu buat apa, karena yang dipelajari di sekolah tidak sesuai dengan yang dipelajari di dunia nyata atau tidak sesuai dengan pekerjaan di dunia nyata. Yang kedua itu adalah ada beberapa oknum ya, oknum itu pribadi ya memang oknum yang mengajarnya itu males-malesan, oknum pengajar memang sebutnya. Karena apa? Karena kalau oknumnya tidak masuk, jarang masuk ya, siswa juga disuruh nulis ya ngomong males nulis gitu. Nah, males nulis itu menyebabkan apa? Menyebabkan bolos sekolah. Nah, itu. Dan kenapa sih oknum pengajar itu tidak masuk atau bolos? Kemungkinan itu karena sistem penggajian atau sistem ya gaji kurang gitu. Jadi dia cari apa, sekolah lain, jadi satu orang itu bisa 3-4 sekolah. Nah seperti itu ya memang. Kalaupun penggajian dari pengajar itu bisa ditingkatkan, mungkin saja ya, karena tenaga pengajar itu banyak ya, cukuplah untuk sekolah-sekolah, tapi gajinya yang dikit gitu ya memang.
Nah, cara menaikkan gaji dikit itu sudah Mamang jelaskan di video damkar, yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, udah Mamang jelaskan ya di video damkar. Nah, eh maka dari itu Mamang kalau Mamang menemui oknum pengajar yang seperti itu, Mamang sarankan untuk menambah skill. Karena apa? Karena skill yang dipelajari di sekolah mungkin suatu saat bisa berguna atau menambah skill wawasan apapun itu yang ada di sekolah, manfaatkan. Nah, terus apa sih lagi yang menyebabkan banyak murid-murid itu tidak mau sekolah atau putus sekolah ya? Karena faktor ekonomi, tentu saja itu salah satunya. Faktor ekonomi itu kenapa faktor ekonomi? Karena ada yang beli celana, beli sepatu, beli tas itu tidak mampu untuk membeli, maka kalau daripada beli mending lanjut kerja gitu mamang. Nah, itulah yang membuat eh, para masyarakat itu jadi malas ke sekolah ya mamang, karena tidak punya uang untuk membeli seragam atau membeli baju atau membeli yang lainnya. Daripada membeli kayak gitu mending bekerja. Nah, ujung-ujungnya kalau lulusan SD SMP itu ujung-ujungnya jadi apa? Ujung-ujungnya jadi kuli gitu, ujung-ujungnya tidak bisa bekerja di industri. Nah, itu yang tidak mereka pikirkan jangka panjang gitu ya mamang. Maka dari itu, kalaupun dalam masalah ekonomi ini, maka ya mau gimana lagi, pemerintah harus turun tangan untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan? Yakni pertama adalah banyakkan lowongan kerja atau banyakin pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan, bagaimana? Banyakin UMKM. Nah, UMKM itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan sehingga masyarakat pun bisa melanjut sekolah. Nah, seperti itu ya mamang. Maka sangat kompleks ya, sangat banyak faktor penyebab kenapa kita bolos sekolah gitu ataupun putus sekolah. Dan juga pola pikir masyarakat itu, terutama yang putus sekolah, bahwa itu menganggap sekolah itu tidak penting gitu ya. Ada yang lulusan SD bisa sukses, ada yang lulusan sarjana banyak yang nganggur. Nah, itu pola pikir yang menurut Mamang salah, karena sukses dan tidak emang sekolah itu tidak menjamin peluang sukses, tapi kesuksesan itu lebih buka peluang, lebih lebar peluangnya jika kita sekolah yang tinggi ya Mamang. Balik lagi tergantung bagaimana kepribadian kita, mau nggak kita menjemput kesuksesan gitu ya Mamang. Di zona apabila kita sedang jatuh, nah mampu nggak kita bangkit untuk menuju kesuksesan? Balik lagi itu kepada mental kita, bukan kepada pendidikan ya. Maksud Mamang yang SD itu bisa sukses ya, mentalnya bagus ya Mamang, dan yang kuliah tidak sukses ya karena mereka itu ingin pekerjaan yang sesuai dengan bidang kuliah mereka, rata-rata ya seperti itu ya Mamang, tidak semua. Nah, makanya banyak sarjana yang nganggur. Kalau sarjana itu bisa meningkatkan UMKM ya, ataupun berkolaborasi dengan pemerintah, maka bisa dipastikan banyak sarjana yang terserap lapangan pekerjaannya. Maka dari itu Mamang sebagai pesan terakhir, sekolah itu menurut Mamang sangat penting. Itu adalah menurut Mamang investasi untuk kesuksesan kita bersama. Maka jangan sampai putus sekolah karena faktor ekonomi, harus maksain ya. Jangan sampai ada guru atau jangan sampai ada pengajar, oknum-oknum pengajar yang
tidak masuk kitanya malah ikut bolos, ataupun jangan ada pola pikir bahwa nanti di sekolah pelajarannya tidak ada di industri. Yuk kita benahi sama-sama itu masalahnya, dan yuk kita cari solusinya bersama, dan memang kasih solusi yang sangat sederhana. Dan mamang-mamang sekalian, mungkin ada yang mempunyai solusi yang lebih kompleks, yang lebih detail, silahkan tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.